Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Unggaran pada saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah dan kemurahannya. Kita boleh diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini di hari Sabat Tuhan. Kita boleh membawa bersama dengan keluarga kita untuk masuk dalam hadirat Allah melalui ibadah raya online pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Kita mau puji-puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Bahkan dengan duduk diam kita akan bersama-sama dengan setia untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hari ini Roh Tuhan akan hadir melawat setiap kita, memberkati kita. Bahkan jamahannya begitu kuat, boleh kita rasakan sepanjang kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, kita buka hati kita, kita bersama-sama mengharap dan memohon hadirat Tuhan hadir sementara kita beribadah. Haleluya, haleluya. Kebaktian raya online pada pagi hari ini kami buka bersama-sama dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita sesungguhnya datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan dan pekerjaan tangannya. Itulah sebabnya biarlah turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat serta sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan, jamahan dan lawatan Roh Kudus. Semuanya diberkati melalui ibadah raya pagi hari ini, sejak dari awal, pertengahan, hingga akhir peribadahan ini. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pagi hari ini mari kita sediakan waktu kita untuk Tuhan kita. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus, kemuliaan-Mu. Berikan yang terbaik kepadamu Tuhan, lewat pujian kami Tuhan pagi hari ini. Mari katakan sama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. luar biasa bagi kami Tuhan.
Mari dengan segenap hatimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyambamu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesusku, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kami sembah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu, Yesus Tuhan. Yesus, Kau Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap beribadah pagi hari ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, ku kan
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Allah kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Yes, kota benteng
Tuhan Yesus itu tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Dan mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena punya Bapa yang lebih tahu untuk yang terbaik untuk kita. Dan Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Mari yakini, mari menyanyi dengan kami, memuji dengan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, menjadi penolong yang setia bagi kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
Kami tahu dan percaya bahwa Yesus adalah seorang penolong kami. Bahkan Dia adalah Allah di atas segala Allah, yang senantiasa sanggup untuk memberikan pertolongan, yang senantiasa sanggup untuk memberikan kekuatan, bahkan yang menyelamatkan totalitas daripada kehidupan manusia. Itulah sebabnya ya Tuhan, ajarkanlah kami terus untuk menaruh pengharapan, untuk terus beriman dan percaya kepadamu. Karena hanya di dalam nama Yesus saja kami boleh diselamatkan. Kami dapat kuat menghadapi segala keadaan. Bahkan terlebih di tengah-tengah masa pandemi yang belum juga berakhir sampai dengan saat ini. Tentu pandemi itu akan berdampak dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Membawa kesulitan, membawa berbagai macam hal. Kebiasaan-kebiasaan berubah sedemikian rupa. Bahkan dari masa pandemi ini pun, dampak dari pandemi ini pun juga membawa penderitaan tersendiri bagi banyak orang. Berikanlah kepada setiap kami, untuk kami tetap kuat di tengah-tengah derita karena pengaruh pandemi yang ada. Kuat bukan karena oleh kekuatan dan usaha manusia kami semata, tetapi oleh karena Tuhan yang mengasihi kami, yang menolong kami, bahkan yang tidak pernah melepaskan, bahkan meninggalkan kami. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Engkau akan berfirman kepada kami dan menguatkan iman, percaya kami, sehingga kami tetap kuat di tengah-tengah kesulitan, bahkan penderitaan yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih, demi nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Kuat Menanggung Derita. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-18. Kitab Amsal pasal 18 ada 24 ayat. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhannya, kita akan membaca sebagian besar, tapi tidak seluruh, supaya waktunya cukup. Tapi saya yakin di sini melalui bacaan ini, melalui pemberitaan ini, saya pribadi dikuatkan luar biasa. Ya, saya sendiri merasa begitu luar biasa melalui kuasa firman ini, boleh menguatkan saya. Maka saya ingin sharing dan berbagi kepada jemaat sekalian. Kenapa? Apakah kita saat-saat hari ini mengalami derita? Mungkin variasi jawabannya ya. Ada yang ya, atau mungkin ada yang tidak. Atau bahkan mungkin kebanyakan ya, atau mungkin kebanyakan tidak. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, dampak dari pandemi sangat berarti dan berasa di dalam kehidupan, baik dalam keluarga rumah tangga ataupun di dalam pelayanan penggembalaan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Kerasa banget saudara-saudara sekalian ya, terasa sekali. Dan mau tidak mau itu membuat kami harus berpikir, harus banyak melakukan ya terobosan-terobosan apa yang bisa paling tidak pelayanan penggembalaan bisa terlaksana dan jemaat bisa terlayani atau tergembalakan dengan baik. Nah, demikian juga mungkin Bapak Ibu saudara sekalian juga mengalami, bukan seperti kami para hamba Tuhan, para pendeta. Kami harus berpikir, kami harus ya banyak hal yang harus kami olah dalam pikiran ini untuk bagaimana bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah suasana pandemi yang seperti ini. Tapi saya yakin jemaat juga mungkin
mengalami, mungkin bukan penderitaan ya, kalau penderitaan barangkali kok kelihatannya lebih berat banget. Kesulitan barangkali lebih familiar dan lebih enak didengar gitu ya, tidak menakutkan. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian mengalami kesulitan karena dampak pandemi ini. Bermacam-macam, saya yakin dan saya percaya. Itulah sebabnya mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana bisa kita kuat untuk menanggung kesulitan ataupun derita yang hari-hari ini atau selama ini karena pengaruh pandemi yang ada, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, dari Amsal pasal 18 ayat 1 sampai dengan 24, paling tidak di sini saya mengambil 3 hal untuk kita bisa kuat menanggung kesulitan atau menanggung derita. Tapi 3-tiganya ini tidak akan bisa selesai semuanya untuk pagi hari ini. Pagi hari ini mungkin ya saya akan ambil kuat menanggung kesulitan atau penderitaan bagian 1 saja. 2 dan 3 nanti lain kesempatan lagi. Ada 3 hal untuk kita bisa kuat berdasarkan kitab Amsal pasal 18 ini untuk menanggung kesulitan atau penderitaan. Yang pertama adalah berhikmat dalam bersikap dan bertindak. Lalu bagian yang kedua, bagaimana supaya kita kuat menanggung kesulitan atau derita yang kita alami. Kuasailah lidah dan bibir kita. Itu bagian kedua. Dan yang bagian ketiga, agar supaya kita kuat dalam menanggung kesulitan ataupun penderitaan kita adalah berlindunglah kepada menara yang kuat. Pagi hari ini bagian yang pertama dari tema kita, kuat menanggung kesulitan ataupun penderitaan, yang kita akan renungkan bersama-sama pagi hari ini adalah berhikmatlah dalam bersikap dan bertindak. Berhikmatlah dalam bersikap dan bertindak. Ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena kalau kita bertindak ataupun bersikap tidak dengan menggunakan hikmat, ini justru akan menambah kesulitan kita. Akan menambah penderitaan yang sesungguhnya kita sendiri sudah mengalami kesulitan dan penderitaan oleh karena pengaruh ataupun dampak daripada pandemi itu sendiri. Lah kalau kita tidak menggunakan hikmat atau tidak menggunakan sikap yang bijak di dalam bersikap ataupun bertindak, ini malah nambahi loh saudara sekalian ya. Ini malah memperburuk keadaan, mempersulit keadaan, dan bahkan akan tambah memperberat penderitaan kita. Oleh sebab itu saya tertarik dengan sikap yang harus kita ambil. Yang pertama adalah mari kita akan dengan hikmat, dengan bijak di dalam kita bersikap dan bertindak supaya kita kuat menanggung kesulitan atau penderitaan. Paling tidak kita tidak nambahi hidup ini semakin sulit ataupun semakin berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dulu Amsal pasal 18 tadi ayat yang pertama. Ya. Bagaimana kita bisa bersikap dan bertindak dengan berhikmat ataupun bijak? Yang pertama adalah kenali dulu siapa diri kita. Kenali dulu siapa orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Kenali dulu orang-orang macam apa yang ada di sekitar kita. Ya, diri kita perlu kita kenali. Orang-orang yang ada di dalam keluarga kita juga kita harus mengenalnya. Bukan namanya saudara-saudara sekalian ya. Tapi kita akan mengenal lebih dalam. Dan kenali juga orang-orang yang ada di luar keluarga kita tetapi
berada di sekitar kita. Ayat yang pertama kita akan coba lihat macam atau tipe apa saja orang-orang yang ada. Amsal 18 ayat 1, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini jenis atau tipe orang yang pertama. Ada atau tidak orang yang seperti ini? Sukanya menyendiri begitu. Ada ya? Bahkan jangan-jangan ya kita, saya juga barangkali itu ya. Nah di sini dikatakan orang yang menyendiri itu mencari keinginannya sendiri. Ya ora apa-apa toh tidak merugikan orang lain gitu saudara sekalian ya. Ya terserah saja toh mau menyendiri, wong yo juga yang mau cari keinginannya sendiri ya silakan saja. Apa hubungannya dengan yang lain? Tapi ternyata belum berhenti ayat tadi masih koma. Lah yang membahayakan adalah orang yang sukanya menyendiri, orang yang sukanya mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau marah kira-kira marah sendiri atau marah dengan orang lain kalau di sini? Mestinya kalau marah sendiri itu sudah tidak beres orang itu ya. Kalau orang ini marah berarti ada sasaran yang kena marah. Ini berbahaya. Ini jenis atau tipe orang yang pertama. Nanti dihitung ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena nanti kita akan bersama-sama bercermin. Aku jenis atau tipe orang yang mana? Lalu yang kedua, tipe orang yang kedua. Ayat yang kedua dari Amsal 18. Ayat 2, ayat 7, ayat 20, ayat 21 ini. Tipe orang yang kedua. Di sini dikatakan ayat yang kedua dimulai, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini orang bebal. Lalu ayat 7 dikatakan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dulu. Orang bebal dibinasakan, oh ini sudah ya. Ya, double saudara. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembakannya akan memakan buahnya. Tadi dikatakan orang bebal itu tidak suka kepada pengertian, hanya sukanya membeberkan isi hatinya. Orang bisa mengerti, orang bisa tahu, selain belajar sendiri, tapi tentunya juga ada orang yang memberitahu ataupun orang yang mengajar. Nah, orang bebal dikatakan di sini oleh firman Tuhan tidak suka dengan pengertian, jadi tidak suka diberitahu, mungkin juga tidak suka membaca atau belajar sendiri. Ini orang bebal. Sukanya hanya membeberkan isi hatinya. Jadi kalau tidak suka pengertian, tidak suka diberitahu, berarti tidak suka mendengarkan. Tapi maunya membeberkan isi hatinya dengan tujuan supaya didengerin. Ini orang bebal, tipe yang kedua orang bebal. Bahkan lebih tegas di situ dikatakan orang bebal itu dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ini bahayanya. Tipe orang yang kedua, orang bebal yang seperti ini. Lalu tipe yang ketiga, ayat yang ke-8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Tipe orang yang ketiga adalah tipe pemfitnah. Menarik di sini saudara-saudara sekalian, perkataan seorang pemfitnah. Ternyata kata-katanya itu
Dikatakan firman Tuhan seperti sedap-sedapan. Menarik atau tidak? Menarik perhatian. Luar biasa ini saudara sekalian ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang begini, ngomongnya itu rasanya menarik hati saudara sekalian. Ketoke mau disingkirkan sedikit atau diabaikan sedikit, enggak bisa. Menarik. Enak dirungokke gitu saudara sekalian ya. Dan itu mudah masuk di dalam hati kita. Aneh loh saudara sekalian. Yang ngomong pemfitnah dikatakan firman Tuhan ngomongnya seperti sedap-sedapan, berarti menarik. Ya, ketoke pengen terus dengerin. Dan itu lebih mudah untuk mlebu ning ati. Mungkin nak dibandingkan dengan firman daripada firman Tuhan. Mungkin bisa begitu ya. Nah firman Tuhan angel mlebu ati ya saudara sekalian ya. Tapi kalau ngomongnya pemfitnah selain menarik saudara sekalian, itu gampang mlebu ati. Hati-hati loh saudara sekalian. Itulah sebabnya judul tadi kita perlu hikmat, perlu bijak. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk kita, jangan-jangan begini gitu saudara sekalian. Ya. Lalu dilanjutkan dulu, tipe orang yang ke berapa nih tadi ya? 4 ya? 4. Ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ini tipe orang yang keempat adalah orang yang bermalas-malas. Nah dikatakan di situ orang yang bermalas-malas itu sudah menjadi saudara dari si perusak. Nanti kita akan uraikan bagian ini. Ada di bagian yang kedua dari poin yang kedua dari bagian pertama khotbah saya pagi ini. Saya mau fokus terhadap ayat 9 dan nanti ayat yang ke-14. Ini tipe orang yang keempat. 4 ya, benar ya? Saya tidak nyatati 1, 2, 3-nya. Lalu tipe orang yang kelima. Ayat 11. Dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi tipe orang yang kelima ternyata ada orang yang kaya. Ini termasuk jenis tipe orang kaya miskin ini. Dikatakan di ayat tadi adalah kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Ya anak orang kaya itu memang punya harta banyak ya. Tidak salah saudara sekalian. Tetapi hartanya ini dianggap menjadi satu-satunya. Bagi orang kaya ini sebagai kekuatan. Bahkan dijadikannya seperti tembok yang tinggi. Artinya pelindung bagi hidupnya. Ini tipe orang yang kelima. Salahkah itu? Tidak perlu dibahas sekarang. Nanti cari kesempatan yang lebih detail, lebih banyak untuk kita bisa diskusi mengenai ini. Lalu yang berikutnya tipe orang yang ke-6. Ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini pertanyaan menarik. Orang yang bersemangat itu akan dapat menanggung penderitaannya. Namun jikalau semangatnya itu patah, ini repot. Firman Tuhan bertanya, sopo? Siapa yang akan memulihkannya? Ini jenis orang yang ke berapa tadi? 6 ya? Yang ke-6. Nah, lalu yang berikutnya saudara-saudara sekalian, ayat 15. Ayat 15 dikatakan orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ini jenis orang yang ke-7 ya. Yang ke-7, orang yang berpengertian.
akan memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ini berbeda dengan bebal, kebalikannya mestinya ya. Itu jenis orang yang ketujuh. Lalu masih ada lagi yang terakhir, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya, tadi orang kaya sudah kita sebut di atas, menjawab dengan kasar. Ayat 23. 8 ya. Ya, minimal dari Amsal 18 tadi kita bisa temui, kita bisa ketahui ada paling tidak 8 macam atau tipe orang. Ya. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah orang yang sukanya menyendiri. Yang kedua adalah orang bebal, yang ketiga adalah pemfitnah, yang keempat adalah orang yang bermalas-malas, dan yang kelima adalah orang kaya, yang keenam orang yang bersemangat, yang ketujuh adalah orang yang berpengertian, yang kedelapan adalah orang miskin. Berikut dengan sikap serta tindakannya tadi sedikit kita sudah uraikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini ada di antara paling tidak 8 macam ataupun tipe daripada orang yang disebut oleh pengamsal ini. Mungkin satu orang bisa memiliki macam yang bisa 2, bisa 3 atau barangkali 1. Atau mungkin 8-8-nya ada di satu orang itu. Wah, itu repot kalau begitu. Perang terus itu saudara sekalian. Nah, dari pelajaran ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Yang pertama, saudara dan saya secara pribadi, kita ini termasuk macam tipe orang yang mana. Pagi hari ini mungkin kalau kita suruh merenungkan dan kemudian menemukan serta menjawab, tidak cukup waktunya. Tapi saya rindu berharap setelah kita beribadah di sini, sempatkanlah waktu untuk kembali merenungkan, perlu dibaca ulang. Supaya kita kenal betul kita termasuk macam atau tipe orang yang mana. Saya yakin tidak ada dari ke-8-8-nya tadi sama sekali. Aku enggak ada di situ Pak. Enggak ya, enggak ada. 8 macam atau tipe orang ini kalau menurut saya sudah mewakili untuk saya bisa mengerti diri saya ini siapa. Diri saya ini macam atau tipe orang yang bagaimana. Dari ke-8 contoh tadi. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, berhikmatlah untuk saudara dan saya pertama-tama mengenal, mengerti, tahu betul saya ini macam atau tipe orang yang seperti apa. Tanpa dengan hikmat, tanpa dengan hati yang bijak, tidak gampang saudara-saudara sekalian untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Lebih mudah untuk kita mengenal orang lain, lebih mudah untuk kita bisa menetapkan orang lain macam apa, tipe yang seperti apa, ketimbang untuk mengerti dan mengenal macam atau tipe yang seperti apa saya ini. Benar atau tidak? Betul ya? Sampai orang lain kita gampang kok saudara-saudara. Kamu begini, kamu
begitu. Itu sama saja kita menentukan, mengenal mereka seperti itu. Tapi untuk diri sendiri gak gampang, saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya firman Tuhan menyajikan ada 8 tadi di kitab Amsal 18. Macam atau tipe orang. Agar supaya kita sendiri kemudian bisa bercermin, kita bisa membandingkan, kemudian kita bisa menentukan siapa sesungguhnya. Saya ini. Dari ke-8 nak saudara pengen cari tambah, Pak. Dari 8 itu saya belum ada satupun yang saya temukan untuk diri saya. Tambah Ono sendiri baca yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Teruskan pembacaan kitab Amsal itu. Nanti saudara akan bisa ketemu siapa dan macam apa tipe apa kita. Tapi saya yakin melalui ke-8 macam tipe ini pun kita sudah bisa menemukan macam apa, tipe apa sesungguhnya diri kita sendiri. Karena itulah butuh hikmat, butuh sikap yang bijak. Karena kalau tidak, sulit untuk kita bisa mengenal dan mengetahui siapa diri kita. Nah, apa untungnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kalau kita bisa mengerti macam dan tipe apa sesungguhnya diri kita. Kalau kita bisa mengerti, kalau kita bisa menemukan dan kita bisa tahu macam dan tipe seperti apa diri kita. Kalau tadi di ayat-ayat tadi dari ke-8 tipe orang tadi, di sana sudah sedikit banyak dijelaskan. Orang yang sukanya mendiri itu pengennya mong awake dhewe tok, sentralnya kepada dirinya sendiri. Tapi kalau amarahnya muncul meledak-ledak, itu tipe orang yang pertama. Nah, ketika kita bisa mengenali, kita bisa temukan siapa dan macam apa, tipe apa diri kita sendiri, paling tidak saudara dan saya bisa mengatasi, bisa menguasai diri kita sendiri. Apalagi kita sedang berada di tengah-tengah masa pandemi yang seperti ini. Sangat-sangat kompleks. Kesulitan kiri, kanan, depan, belakang. Kelihatan semua. Ada di sana semua. Ya. Penderitaan, beban juga ada di depan mata kita, di kiri, kanan, belakang kita. Ada semua. Lah kalau itu ditambah dengan karena kita tidak tahu, tidak ngerti siapa macam apa, tipe seperti apa diri kita. Dan kalau kebetulan, kalau tadi saya contohkan kita seperti tipe orang yang pertama, ini akan menambah runyam hidup kita. Ya, kita sudah berat, sudah begitu sulit dengan keadaan, masih ditambah lagi karena kita tidak kenal, kita tidak ngerti siapa, macam apa diri kita ini. Kita pokoknya asal bertindak, asal bersikap. Akan semakin runyam hidup kita. Mungkin bisa jadi kita tidak akan kuat menanggung kesulitan dan penderitaan yang sedang terjadi ini. Karena itu saudara sekalian, mari mintalah hikmat. Karena hikmat itu tidak hanya milik kita, tapi sumber daripada hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Amsal seringkali disebutkan, sang hikmat berkata. Jadi hikmat itu sendiri adalah sebenarnya bukan dari diri kita sendiri. Tapi hikmat itu sesungguhnya adalah sumbernya daripada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata sang hikmat. Berarti itu person pribadi daripada Tuhan sendiri. Karena itulah, mari saudara-saudara sekalian, kita undang, kita mohon
Sang hikmat itu boleh ada hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengenal, kita bisa mengerti macam dan tipe apa kita. Sehingga di sana kita tidak gegabah dalam bersikap, juga tidak gegabah di dalam bertindak. Supaya apa? Supaya tidak menambah kesulitan itu. Hidup kita semakin runyam dan juga tidak akan menambah beban yang hidup ini saat ini sudah begitu berat menanggung beban karena dampak dari pandemi yang ada. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, jika tiap orang punya tipe, punya macam yang berbeda-beda, kalau seandainya mereka semuanya tidak hidup dengan hikmat dan tidak bijak dalam menyikapi hidup serta macam tipe mereka yang ada. Padahal bermacam-macam tipe orang tadi tentunya akan berinteraksi satu dengan yang lain. Betul? Tidak mungkin bisa dikelompokkan orang yang menyendiri ben ngelompok sendiri. Orang bebal biar ngelompok sendiri. Orang bermalas-malas biar ngelompok sendiri. Orang kaya biar satu kelompok sendiri. Tidak bisa. Hidup kita di masyarakat atau bahkan di dalam keluarga sekalipun, kita ini harus berinteraksi satu dengan yang lain, saudara sekalian. Kita mesti harus berjumpa, kita berkomunikasi, kita bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini yang terus kita tidak bisa sendiri dan berinteraksi terus begini, masing-masing menjalani hidupnya dengan tidak menggunakan hikmat ataupun tidak bijaksana di dalam bertindak bersikap. Saudara bisa bayangkan, terus seperti apa jadinya? Baru seorang diri saja kita tidak mengenali macam dan tipe apa hidup kita ini, diri kita ini, itu sudah mempersulit keadaan. Itu sudah membebani beban hidup kita yang sudah berat seperti ini. Apalagi ditambah dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang sama-sama juga tidak mengenali diri mereka masing-masing. Bayangkan apa yang terjadi. Luar biasa. Mungkin menakutkan kalau kita bayangkan. Orang mau runyam, saudara sekalian. Tambah runyam mestinya. Tidak hanya sulit, tapi betul-betul sulit, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya berat, terlalu berat. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kepada setiap kita. Kita ini sudah sulit. Ya. Hidup di tengah-tengah kesulitan. Kita ini sudah berat menanggung beban. Jangan ditambah dengan kita sendiri tidak mengerti siapa kita. Karena kita tidak berhikmat. Bahkan jangan ditambah lagi. Kita sendiri tidak tahu diri kita. Sementara orang lain kita tidak bisa tuntut mereka. Ya. Untuk mereka berhikmat. Tapi paling tidak kalau kita berhikmat. Ketemu dengan orang yang jenisnya macam-macam tadi yang tidak berhikmat. Tidak menggunakan hikmat, tidak bijak menjalani hidupnya. Kita bisa selamat. Karena kita punya hikmat. Oh, ketemu dengan orang yang tipenya begitu, saya harus begini. Paling tidak kita bisa nyelami. Kita bisa ngemong. Kita bisa menjaga hati satu dengan yang lainnya. Hari-hari ini emosi orang
sudah pada level yang bukan hanya hasil audit saja yang high risk ya Pak ya. Tapi emosi orang pun hari-hari ini sudah sampai pada level high risk. Berisiko tinggi. Sedikit saja tersinggung, sedikit saja nyenggol, bisa jadi saudara sekalian meledak luar biasa. Karena itu saya mengajak, kenali diri kita. Kita sudah bisa kenal macam tipe apa diri kita. Dengan hikmat dan dengan bijak saudara bisa mengelola hidup dan diri kita. Itu sudah sangat baik. Tidak akan menambah kesulitan. Tidak akan menambah beban hidup kita. Dan kalau kita bisa mengenal dan kita bijak dan berhikmat dalam menjalani bersikap dan menjalani hidup kita. Sekalipun kita ketemu dengan orang-orang jenis atau tipe macam apapun mereka. Bahkan mungkin mereka juga tidak tahu, tidak kenal siapa mereka. Tidak ada hikmat dan juga tidak memiliki kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak. Saudara pun bisa bersama-sama dengan mereka. Bayangkan kalau sama-sama tidak bisa mengenal, mengerti tipe macam apa diri kita, mereka juga yang disanya tidak kenal dan tidak mengerti siapa tipe macam diri mereka, oh itu parah saudara-saudara sekalian. Anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak, ayo kita mohon kepada Sang Hikmat, supaya Dia memampukan kita untuk kita mengenal siapa diri kita. Dan yang berikutnya, yang ketiga, jika tiap jenis orang bisa mengenali siapa dirinya, macam dan tipe apa dirinya, bayangkan juga seperti apa indahnya ketika kita bersama-sama. Saya yakin akan terjadi saling pengertian satu dengan yang lain. Saling menjaga hati satu dengan yang lainnya. Dan akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Seperti pujian mengatakan, oh alangkah indahnya gitu ya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Macamnya bermacam-macam tidak masalah. Karena masing-masing menjalani hidupnya dengan penuh hikmat dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi masalah enggak saudara sekalian? Ora. Menambah kesulitan hidup ini enggak? Tidak. Semakin membebani enggak, saudara-saudara sekalian. Justru di situ kita akan bisa memperoleh berbagai-bagai keuntungan. Dari berbagai macamnya banyak tipe orang, tapi masing-masing bisa mengerti, mengenali siapa dirinya. Dan masing-masing bersikap serta bertindak dengan bijak, dengan penuh hikmat. Persis seperti syair pujian tadi. Itu akan terjadi. Persatuan, kesatuan yang saling memperhatikan, saling memelihara satu dengan yang lain, ngemongati siji dengan yang lainnya, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oh, luar biasa. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau. Di tengah-tengah dampak pandemi yang sampai hari ini pun belum tahu kapan selesainya. Jangan menambah kesulitan di dalam hidup kita ataupun di dalam kebersamaan kita. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keluarga sendiri. Mungkinkah
istri, suami tidak bisa mengerti? Bisa jadi. Mungkinkah di dalam keluarga kurang hikmat atau tidak ada kebijaksanaan? Bisa jadi. Tadi saya katakan bahwa level emosi kita manusia saat ini, hari-hari ini, itu sudah pada level yang high risk. Bila tanpa hikmat, tanpa bijak, itu akan mudah meledak, saudara sekalian. Dan kalau meledak, seperti apa kira-kira? Tidak akan memperingan keadaan. Tidak akan mempermudah untuk kita bisa hidup. Tapi akan menambah kesulitan yang runyam. Dan bahkan akan membebani hidup ini. Itulah sebabnya sekali lagi saya mengajak. Mari. Kelihatannya tidak cukup waktunya untuk poin yang kedua. Ya, satu saja tidak masalah. Kita renungkan firman ini. Ya, selesai ibadah ini atau nanti sore atau kapan saudara punya waktu. Kembalilah untuk membaca. Ternyata ada bermacam-macam tipe orang. Dan ketika kita gagal untuk bisa mengenal, mengerti baik tipe dan macam diri kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka tidak ngerti siapa sesungguhnya dirinya, itu akan sangat membahayakan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Cukup sederhana, satu saja lebih dulu. Ketahuilah dan kenalilah macam tipe apa diri kita. Sehingga kita bisa dengan hikmat dan dengan bijak dapat mengelola sikap dan tindakan kita. Kalau itu terjadi di antara setiap kita, saya percaya kita tidak akan memperburuk keadaan, tapi pelan-pelan kita akan memperbaiki keadaan. Kesulitan demi kesulitan akan bisa terurai. Beban-beban dan penderitaan yang membebani hidup kita pelan-pelan akan semakin berkurang dan berkurang. Dan jika kita semuanya bisa bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang seperti yang diajarkan oleh firman tadi, saya yakin nama Tuhan pun dipermuliakan melalui hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, berhikmatlah dan bijaklah dalam bersikap dan bertindak, karena itu menentukan baik buruknya keadaan dan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya mohon song leader, singer, pemain musik maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita tidak akan memuji Tuhan, tapi pujian yang tadi saya sempat angkat ataupun contohkan di tengah khotbah saya, tidak perlu dinyanyikan, tapi kita mau menyanyikan di dalam hati. Tidak usah pakai musik. Biarlah hikmat yang akan mengiringi sementara hati kita bernyanyi. Sungguh luar biasa. Oh alangkah indahnya. Oh alangkah hebatnya bila kita bisa hidup bersama-sama ini, bersatu, rukun, saling memelihara, saling ngemong, saling menjaga hati satu dengan yang lain. Untuk bisa mencapai pada kehidupan yang seperti ini. Dibutuhkan hikmat yang mengiringi akan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada setiap kami.
Terima kasih kami boleh melihat bercermin terhadap bermacam-macam tipe dan jenis orang. Bukan hanya macam dan jenisnya, tapi akibat dan dampak dari macam-macam orang dalam sikap dan perilakunya. Dan bila mana itu tidak dikendalikan oleh hikmat, tidak dikelola dengan bijak, itu akan sungguh sangat membahayakan. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kami. Biarlah di dalam kami menghadapi, menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah derita, beban yang berat, karena dampak dari pandemi yang masih juga terjadi dan belum berakhir sampai dengan saat ini. Kami tidak mau menambah-nambahkannya. Tidak akan membuat semakin sulit, semakin runyam. Dan juga tidak akan memperberat beban yang sudah begitu berat. Dengan kami tidak mau mengelola akan sikap serta tindakan kami dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu tolonglah kami. Dan kami mohon Tuhan pada kesempatan ini mengundang Engkau sebagai sumber hikmat dan sang hikmat itu. Untuk berkenan menolong kami. Untuk berkenan bersama-sama di dalam hidup kami. Memimpin, menguasai akan hidup kami. Supaya kami memiliki hikmat. Supaya kami bijak di dalam kami menjalani dan mengelola kehidupan ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan ini. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, akan Kau meteraikan, dan firman-Mu ini akan Kau jadikan rema bagi setiap kami jemaat-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga melalui kamilah Tuhan, Engkau berkenan untuk kami dapat mendukung untuk kebaikan, untuk keadaan yang sulit ini akan semakin hari semakin dimudahkan. Hidup yang semakin berat ini semakin hari melalui kehidupan kami, orang-orang percaya, anak-anak-Mu, kami semua yang mendengar firman ini akan semakin terurai dan kembali menjadi ringan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, tolong kami. Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau. Jangan biarkan dan jangan tinggalkan kami. Kami terus ingin bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mohon Engkau juga akan senantiasa berkenan bersama-sama di dalam hidup kami. Kami sadar tanpa kuat kuasa Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami tidak akan mampu. Kami tidak akan dapat mengerti. Terlebih kami tidak akan bersikap dan bertindak seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu ini boleh terus membangun dan menguatkan serta memperbaiki hidup kami, sehingga keadaan kami pun boleh semakin hari semakin dipulihkan dan semakin lebih baik lagi. Terima kasih seluruh jemaat yang telah mendengar dan merenungkan, bahkan semua yang berkesempatan mendengar merenungkan firman ini. Engkau memberkati mereka. Tambahkan kepada mereka hikmat, makrifat, kekuatan, kesehatan, kecukupan dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan kehidupan yang bersifat bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Melalui kami sekalian pada pagi hari ini dan melalui ibadah kami menyatukan hati kami dan dengan hikmat serta kebijaksanaan yang Engkau telah berikan kepada setiap kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami.
Biarlah bangsa dan negara kami pun tetap ada di dalam berkat serta pertolongan, kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong kepada para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai bawah, agar selalu hari demi hari dengan segala usaha dan perjuangannya untuk memutus pandemi dan mengakhiri pandemi yang terjadi di negeri kami. Tolong Tuhan, beri kepada kami hikmat-Mu, beri kepada para pemimpin kami hikmat Tuhan dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga negeri kami bisa kembali dipulihkan dan pandemi akan segera bisa diakhiri. Terima kasih, kami terus berdoa buat mereka yang terpapar virus COVID-19. Baik mereka yang sudah sembuh dalam tahap proses pemulihan, Tuhan akan terus berkati, sertai, pulihkan mereka sekalian. Bagi mereka yang saat ini telah menjalani atau sedang menjalani isoman, perawatan di rumah sakit, atau isolasi mandiri, di dalam nama Yesus, Tuhan akan tolong. Tuhan kuatkan mereka untuk mereka bisa melewati masa-masa sulit dalam pergumulan hidup mereka. Kami berdoa untuk para medis, petugas-petugas kesehatan, para dokter rumah sakit, semua yang terlibat dalam penanganan terhadap pasien COVID-19. Berkati mereka, kuatkanlah mereka, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Dan Tuhan, proteksi-Mu semakin hari Tuhan, semakin Engkau perkuat mereka sekalian, sehingga mereka pun tetap dalam kondisi yang sehat, tetap dalam kondisi yang bersemangat, tetap dalam kondisi selamat, tidak terpapar, tidak jatuh, tidak gugur di tengah jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas gereja-Mu. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu mencukupkan, dan Tuhan terus memberkati, bahkan Tuhan membukakan setiap jalan keluar. Setiap kesulitan, pergumulan, dan segala kebutuhan apapun yang diperlukan oleh gereja-Mu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk pelayanan penggembalaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terus kami bawa dan kami persembahkan gereja-Mu, pelayanan penggembalaan di tempat ini, PPA kami serahkan kepada Tuhan. Pakailah setiap kami, pakailah gereja ini untuk kami bersama-sama bisa membawa pemulihan, keadaan yang semakin baik, semakin mudah, bahkan semakin ringan untuk dijalani hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan para hamba-hamba-Mu yang sudah boleh Tuhan perkenan kami bersama-sama melayani. Sempurnakan segenap pelayanan kami dan berkatilah. Pakailah kami sekalian untuk kami terus dapat mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan. Bahkan melalui pelayanan kami boleh memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hidup, seluruh kehidupan jemaat Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kiranya tangan kasih, pemeliharaan hikmat, makrifat, kebijaksanaan yang dari Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa selalu ada dan memberkati semua umat Tuhan. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang semuanya kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita angkat kedua belah tangan kita buka hati kita untuk kita menerima bersama-sama
berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah kita semua berbuat bakti, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disembah dan diagungkan di hari Sabatnya yang kudus ini. Bahkan kita pun telah diberkati, dikuatkan, diteguhkan hidup kita, hati kita bersama dengan firman-Nya. Maka sekarang terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, keselamatan, kekuatan dan kesehatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Biarlah semuanya ini akan menyertai dan memberkati kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.